Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Karunia, SEMM, dosen tetap di Universitas Borneo Tarakan pada program studi manajemen dengan spesialis keilmuan di bidang pemasaran. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran atau sistem pembelajaran yang melibatkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, ini merujuk pada sebuah metode dan media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction atau interaksi, ini adalah sebuah proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Nah, interaksi ini penting untuk memastikan keterlibatan dan pemahaman materi oleh mahasiswa tersebut. Sementara assessment, ini adalah merupakan proses evaluasi untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa tersebut. Sebagai seorang dosen, tentu saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu dharma yang dilakukan, yaitu pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen pemasaran. Beberapa hal yang penting saya sampaikan terkait pelaksanaan di dalam pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah merupakan mata kuliah yang wajib dalam program studi manajemen yang memiliki bobot sebanyak 4 SKS dengan prasyarat mengambil mata kuliah ini harus lulus mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini bertujuan membahas tentang konsep dasar manajemen pemasaran, lingkungan pemasaran, segmentasi pasar, penargetan pasar, dan positioning, perilaku konsumen, serta strategi produk, harga, promosi dan distribusi, hubungan pelanggan atau CRM, riset pemasaran, dan etika di dalam pemasaran. Capaian mata kuliah ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas secara mandiri. Yang kedua, memahami konsep dasar, teori, dan aplikasi manajemen pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan teknik dan metode riset pemasaran. Yang keempat, mampu bekerja di dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, mampu menyelesaikan masalah pemasaran secara sistematis dan terstruktur. Dan yang keenam, mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketujuh, mampu menganalisis perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mampu mengaplikasikan alat dan teknik pemasaran digital. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah antara lain pada pertemuan pertama membahas tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Pada pertemuan kedua, yaitu tentang lingkungan pemasaran. Pada pertemuan yang ketiga, tentang riset pemasaran. Sedangkan pada pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang segmentasi pasar. Dan pertemuan yang kelima, itu tentang penargetan dan positioning. Pertemuan yang keenam, yaitu tentang perilaku konsumen. Dan yang pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang strategi harga. Nah, untuk pertemuan yang kedelapan, itu akan diadakan penilaian tengah semester, atau yang disebut juga dengan PTS. Baru kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ke-9. Di pertemuan ke-9 ini akan membahas tentang bagaimana strategi produk, promosi, dan distribusi. Sementara untuk pertemuan 10, kita akan membahas tentang pemasaran digital. Dan pertemuan yang ke-11 adalah tentang etika di dalam pemasaran. Pertemuan yang ke-12 yaitu tentang Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM. Pertemuan yang ke-13 pembahasannya adalah tentang pemasaran global. Dan yang ke-14 adalah tren terbaru dalam pemasaran. Nah, untuk pertemuan yang ke-15, ini adalah pertemuan yang terakhir, itu membahas tentang integrasi dari konsep-konsep manajemen pemasaran. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau model pembelajaran itu dilakukan dengan cara blended learning, yaitu secara luring dan daring. Untuk luring, itu akan dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sementara untuk daring itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, aplikasi Google Meet, WhatsApp, dan Google Classroom, serta aplikasi lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran kita. Pada aplikasi Google Classroom, saya akan mengupload LPS dan materi-materi pertemuan dari pertemuan pertama
hingga pertemuan yang ke-15. Itu dengan tujuan agar mahasiswa dapat melihat materi-materi yang akan dipelajari. Dan juga saya gunakan untuk pengiriman tugas-tugas dari mahasiswa. Sedangkan materi yang saya kirim selain terdapat di dalam Google Classroom, saya juga membuka ruang untuk berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan harapan mahasiswa dapat melihat langsung materi pembelajaran dan memberikan diskusi-diskusi kecil dengan mahasiswa di aplikasi WhatsApp tersebut terkait tentang topik atau materi yang akan dibahas. Pada aplikasi Zoom atau Google Meet, ini adalah merupakan aplikasi yang umum digunakan dalam proses pembelajaran tatap maya apabila pembelajaran dilakukan secara daring. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang umum dilakukan oleh para dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, yakni pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang ke-16. Yang kedua adalah video pembelajaran. Saya menggunakan video pembelajaran dengan beberapa materi utama dan beberapa kasus yang akan saya berikan. Pembelajaran ini merupakan sebuah rangkuman atau gambaran singkat materi pembelajaran yang akan dibahas. Selain itu juga saya akan mengirimkan video pembelajaran di dalam aplikasi Classroom. Metode yang ketiga adalah diskusi kelompok, di mana merupakan tukar pikiran suatu masalah dan pemecahannya. Dengan diskusi ini, mahasiswa dapat mengeksplor pemahaman mereka dan dapat bertukar pikiran sesama mahasiswa. Metode yang keempat adalah tanya jawab. Nah, metode ini sering digunakan untuk memancing keaktifan mahasiswa dalam proses mengajar. Metode yang kelima itu ada kuis. Ya, kuis ini dengan tujuan untuk mereview materi-materi yang sudah diberikan agar mahasiswa mudah menjawab soal-soal yang saya berikan pada saat mid test maupun final test. Yang ketujuh adalah sistem penilaian. Untuk sistem penilaian yang saya berikan itu memegang prinsip keadilan, yaitu berdasarkan yang pertama adalah tingkat kedisiplinan atau aspek afektif. Dalam hal ini saya akan menilai mahasiswa dalam ketepatan waktu, bagaimana mereka mengikuti perkuliahan, dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, saya menilai sikap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Presentasi yang saya berikan adalah sebesar 5%. Yang ketiga adalah keaktifan atau aspek afektif. Nah, di sini saya akan menilai keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Jadi, saya menilai mahasiswa dari bertanya maupun menjawab. Presentasi yang saya berikan adalah senilai 5%. Yang keempat, itu ada tugas yang masuk dalam aspek kognitif dan psikomotorik dengan presentasi nilai yang saya berikan yaitu sebesar 25%. Yang kelima itu ada presentasi. Ini masuk dalam aspek kognitif dan psikomotorik juga. Pada pemberian aspek presentasi ini sangat penting bahwa saya akan menilai presentasi mahasiswa selama diskusi dan selama perkuliahan dengan presentasi yang saya berikan sebesar 10%. Dan yang keenam itu adalah mid test. Masuk ke dalam aspek kognitif. Mid test dilakukan dalam pertemuan ke-8. Di sini saya akan melihat kemampuan mahasiswa mengerjakan soal yang saya berikan dengan presentasi yang diberikan adalah sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah final test. Ini juga masuk ke dalam ranah kognitif. Final test ini yang dilakukan pada pertemuan yang ke-16. Di sini saya akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan soal yang saya berikan, dan persentase yang saya berikan itu sebesar 35%. Berikut ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga ini dapat menjadi sebuah gambaran pada proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen program studi manajemen di Universitas Bondol Tarakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, syukur alhamdulillah kalau gitu ya, itu yang penting. Pada hari ini kita akan membahas topik penting ya di dalam sebuah manajemen pemasaran, yaitu tentang strategi harga, atau anggap relevan karena penetapan harga yang tepat itu adalah merupakan sebuah keberhasilan suatu bisnis. Nah, tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita
bisa memahami berbagai macam teknik penetapan harga dan prinsip dasar di balik masing-masing teknik tersebut. Juga bagaimana menggunakan formula untuk menghitung harga jual dan memilih teknik yang sesuai berdasarkan situasi bisnis ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, perlu saya sampaikan bahwa ada tujuan instruksional yang diinstruksikan oleh rancangan pembelajaran kita, yaitu diharapkan ya setelah mempelajari materi ini, adik-adik mahasiswa itu diharapkan mampu mendefinisikan berbagai teknik penetapan harga dan juga menjelaskan prinsip dasar dari masing-masing teknik tersebut. Dan juga diharapkan adik-adik mahasiswa memahami dan bisa atau dapat menggunakan formula untuk menghitung harga jual dan juga memilih teknik yang sesuai berdasarkan situasi bisnis tertentu. Nah, selain itu, deskripsi singkat dari materi kita pada hari ini yaitu dalam perkuliahan ini ya adik-adik mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian ya tujuan strategi harga, metode penetapan harga, dan juga formula menghitung analisis break even dan margin atau margin keuntungan atau laba ya. Nah, nanti pada bagian pertengahan kuliah nanti kita akan membahas sedikit tentang studi kasus dan juga beberapa contohnya ya, beserta contohnya. Oke, kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini tentang strategi harga ya di pertemuan kita yang ketujuh ini. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari strategi harga. Ya, berdasarkan pendapat ahli yang mengatakan bahwa definisi strategi harga ya, itu adalah rencana yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga produk atau layanan dengan tujuan mencapai berbagai tujuan bisnis, ya, seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan pangsa pasar, atau memperkenalkan produk baru. Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama itu ada penetrasi pasar, ya, yang kedua ada skimming, yang ketiga adalah harga kompetitif, serta yang terakhir itu hubungan harga dengan elemen lain di dalam bauran pemasaran. Oke, selanjutnya ini ada beberapa metode penetapan harga. Ada beberapa metode penetapan harga. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam metode penetapan harga ini ada beberapa ya yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah biaya ditambah harga. Nah, ini biasanya menetapkan harga itu dia berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Nah, formulanya adalah ya harga itu sama dengan biaya produksi ditambah margin keuntungan ya, harga jualnya adalah akan menjadi 65. Sementara yang kedua itu penetapan harga berbasis nilai atau value. Nah, di sini menetapkan harga berdasarkan nilai itu berdasarkan rasa yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, misalkan salah satu contohnya itu adalah ya seperti software yang menetapkan harga 200 untuk aplikasi yang menghemat waktu pelanggan. Dan yang ketiga itu harga kompetitif, ya, dia menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. Seperti yang saya sampaikan tadi ya materi sebelumnya bahwa harga itu sifatnya fleksibel. Inilah saatnya kita menentukan harga berdasarkan harga kompetitif. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan pesaing kita atau kompetitor kita itu menjual dengan harga produk 100 atau 1000 gitu kan. Jadi kita dapat atau perusahaan mungkin bisa menetapkan harga di bawah dari itu, misalkan 95 atau 99 ya, walaupun perbedaan harga itu tidak terlalu signifikan ya, tapi itu dapat mempengaruhi pelanggan. Dan yang keempat ada harga dinamis ya. Yang keempat ada harga dinamis, dia menetapkan harga yang berfluktuasi itu berdasarkan penawaran dan permintaan. Dan yang kelima di sini ada harga penetrasi. Harga penetrasi ini ditetapkan harga rendah untuk memasuki pasar. Ya, jadi supaya mendapatkan hati pelanggan untuk menetapkan harga penetrasi
itu dia menetapkan harga rendah terlebih dulu. Salah satu contohnya misalkan apa, adik-adik? Salah satu contohnya itu misalkan seperti Netflix ya, dia itu menawarkan harga untuk harga berlangganan itu rendah di awal. Jadi di awal dia menetapkan harga rendah untuk konsumen berlangganan ya. Nah berikutnya pelan-pelan dia bisa menaikkan harga tersebut untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Terus ada skimming, harga skimming. Harga skimming ini dia menetapkan harga tinggi di saat peluncuran produk. Nah, harga tinggi di saat peluncuran produk itu kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan seperti Apple ya, kita sering temukan ya ini menggunakan strategi harga tinggi untuk peluncuran produk barunya ya. Dan yang terakhir adalah penetapan harga psikologis ya, penetapan harga psikologis ini dia menetapkan harga dengan mempertimbangkan psikologis dari konsumen tersebut. Misalkan dari harga 1 juta dia tetapkan harganya menjadi 999.000. Padahal kalau kita perhatikan ya, padahal 99.900 itu sama saja seperti dengan 1 juta. Akan tetapi di konsumen dia melihat itu tidak mencapai 1 juta, itu dapat mempengaruhi psikologis dari konsumen tersebut ya. Padahal turunnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Oke. Selanjutnya, adik-adik, di sini ada studi kasus ya. Nanti kita akan sampaikan lagi. Ada beberapa studi kasus berikut dengan contohnya dikatakan. Bisa adik-adik lihat ya. Yang pertama itu kasus seperti Apple. Ya, Apple itu dia menggunakan skimming tadi ya, seperti disampaikan tadi. Terus ada Walmart di situ. Dia menggunakan everyday low reaching ya, untuk menentukan konsumen yang sensitif dengan harga. Oke, nanti kalau ada yang masih belum dipahami oleh adik-adik, saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Ini materi yang terakhir untuk hari ini adalah bagaimana memahami tentang analisis break even ya dan margin keuntungan. Nah, analisis break even ini atau titik impas ya, ini dapat membantu kita untuk menghitung titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Itu terdiri dari ada margin kontribusi ya, margin laba kotor dan margin laba bersih. Jadi yang pertama untuk margin kontribusi itu harga jual per unit itu dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sementara untuk laba kotor itu pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya. Dan untuk laba bersih itu pendapatan itu dia dikurangi dengan semua biaya termasuk biaya operasional dan pajak ya. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya untuk adik-adik mahasiswa. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya silakan ya. Rumusnya itu ya BEP unit itu sama dengan biaya tetap ya dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Salah contohnya jika biaya tetap itu adalah 1.000, harga per unitnya 50 dan biaya variabel per unitnya adalah 30. Maka break even point itu sama dengan 50 unit. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada mahasiswa? Ada yang mau bertanya? Silakan, Resen. Izin Pak. Oke, siapa? Dengan Ahmad ya, Ahmad. Oke, Muhammad. Apa yang mau ditanyakan nih? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Ahmad dari kelas manajemen pemasaran Pak. Ya. Materi hari ini sangat luar biasa Pak. Izin saya ingin bertanya Pak terkait dengan ada sebuah kasus ini Pak. Misalnya Pak di dalam sebuah perusahaan teknologi ini dia baru saja mengembangkan produk yang inovatif Pak. Dia memiliki fitur unik, kemudian dia tidak punya saingan saat ini. Tetapi produk ini memiliki biaya produksi yang sangat tinggi. Nah, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan sekaligus membangun citra sebagai merek premium, mengingat belum ada saingannya saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan kondisi yang ada sekarang,
kira-kira Pak, strategi harga apa yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak alasan kenapa di balik pemilihan harga atau strategi harga tersebut, bagaimana perusahaan itu bisa mengimplementasikannya Pak. Nah, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, iya, luar biasa sekali ya pertanyaan dari Ahmad ya, Ahmad Muhammad ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ini juga ya untuk adik-adik mahasiswa bisa dapat dapat menambah pemahaman kita. Sebelum saya menjawab pertanyaannya dari Ahmad, ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau begitu saya coba jawab dulu ya pertanyaan dari Ahmad ya, dari Ahmad. Di sini ya pertanyaannya tadi yaitu strategi apa yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan ya yang ingin memaksimalkan keuntungan sekaligus untuk membangun citra sebagai merek premium itu ya Mat ya. Siap Pak, betul Pak, betul. Nah, oke, kalau kita lihat ya perusahaan ini sebaiknya dia itu menggunakan strategi scamming seperti saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya misalkan seperti produk Eiffel, karena dia sudah punya citra merek premium. Jadi strategi yang baik digunakan untuk atau yang tepat digunakan oleh perusahaan ini adalah strategi scamming. Nah, strategi ini melibatkan penetapan harga tinggi di awal peluncuran produk ya untuk memaksimalkan dari keuntungan segmen yang bersedia membayar lebih dari inovasi dan fitur yang unik dari sebuah produk tersebut. Nah, alasan dibalik pemilihan strategi ini adalah karena produk ini dia memiliki fitur unik dan sudah tentu dia memiliki biaya produksi yang sangat tinggi. Sehingga ya penetapan harga tinggi ini dia bisa membantu perusahaan untuk menutupi biaya ya serta bisa juga dapat membangun citra merek yang premium. Nah, untuk implementasi dari strategi ini dia biasanya melibatkan penetapan harga tinggi ya, menetapkan harga pada level yang lebih tinggi itu dibandingkan dengan produk yang ada di pasar untuk mencerminkan nilai unik dan eksklusif. Dan sebagai sebuah komunikasi dari nilai produk untuk memastikan bahwa sebuah kampanye pemasaran itu secara efektif dapat dikomunikasikan dengan fitur yang unik ya, dan manfaat produk kepada konsumen tersebut. Target pasarnya ya dia lebih berfokus pada pasar yang bersedia membayar lebih. Artinya di sini adalah segmentasinya adalah konsumen menengah ke atas. Ya. Jadi saya rasa itu ya, Ahmad, jawabannya apakah bisa dipahami? Siap, bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak, jawabannya sangat luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ini ada yang resen lagi untuk penanya kedua dari Olivia Rahman. Iya Pak, Olivia Rahman. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahman. Seperti ini, misalkan situasi atau kondisinya seperti ini Pak. Sebuah perusahaan retail besar sedang menghadapi persaingan ketat dan ingin meningkatkan pangsa pasar dengan menarik pelanggan baru. Perusahaan memiliki kapasitas produksi yang cukup besar dan dapat menurunkan biaya per unit jika volume penjualannya meningkat. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, strategi harga apa yang paling efektif bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya dan bagaimana sih risiko dari strategi tersebut? Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik, Olivia Rahman. Saya langsung saja ya jawab. Iya Pak. Keresahan dari adik kita Olivia Rahman ya. Pertanyaan dari adik kita Olivia Rahman itu, strategi harga apa yang paling efektif bagi perusahaan ya yang ingin mencapai tujuannya dan bagaimana risiko dari strategi tersebut ya. Iya, betul Pak. Oke, baik. Dari setiap strategi yang kita gunakan dia memiliki risiko sendiri. Ya, baik untuk risiko rendah, tinggi rendahnya sebuah risiko, tetapi sebelum kita menetapkan ya strategi itu kita sudah harus mempertimbangkannya secara matang. Nah, perusahaan ya yang seperti ini ya, dia sebaiknya menggunakan strategi harga penetrasi ya,
strategi harga penetrasi. Nah, strategi ini dia melibatkan penetapan harga yang sangat kompetitif atau lebih rendah dari harga pasar, itu dengan tujuan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan pangsa pasar. Ya, jadi strategi harga penetrasi ini dia memiliki beberapa kelebihan. Ya. Ada yang pertama itu ada menarik pelanggan baru. Ya. Jadi harga itu dibuat lebih rendah, tujuannya adalah untuk menarik konsumen yang sensitif dengan harga, sehingga bisa atau mampu meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, dia dapat meningkatkan pangsa pasar. Ya. Dengan menarik lebih banyak pelanggan, itu perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Nah, untuk skala ekonomi, ya, volume penjualan yang lebih tinggi itu dapat menurunkan biaya per unit produksi. Nah, serta meningkatkan efisiensi dan profitabilitas jangka panjang. Nah, terus dia juga mampu menekan pesaing. Nah, harga rendah itu dapat membuat pesaing itu sulit bersaing tanpa menurunkan harga mereka, yang bisa mengurangi margin keuntungan. Nah, sementara untuk risiko yang dihadapi oleh strategi harga penetrasi ini, ya, yang pertama itu mungkin dia untuk margin keuntungan, ya, margin keuntungannya dia lebih rendah. Nah, terus persepsi nilai, ya, bahwa kalau kita menetapkan harga terlalu rendah, itu biasanya bisa merusak persepsi nilai produk itu sendiri dan bisa mengurangi citra dari bisa mengurangi citra kualitas di mata konsumen. Ya, terus juga kesetiaan pelanggan. Nah, di sini biasanya pelanggan itu yang tertarik dengan harga rendah itu mungkin dia tidak setia dan bisa berpindah ke pesaing yang menawarkan diskon atau harga yang lebih rendah. Terus dalam ilmu marketing, strategi yang menurunkan harga yang sehingga dapat memicu perang harga itu sangat tidak dianjurkan di dalam marketing. Ya. Jadi untuk implementasi strategi ini sudah tentu perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka itu memiliki kapasitas produksi yang memadai, ya, dan efisiensi operasional untuk mendukung penjualan yang tinggi. Nah, selain itu penting juga untuk kita memantau bagaimana reaksi dari pesaing secara cermat agar dapat menyesuaikan strategi itu dengan kebutuhan. Ya, nah saya rasa begitu, ya, Olivia. Iya Pak, iya Pak. Sudah sangat jelas Pak. Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, ya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini, pada pertemuan yang ke-7, dan saya rasa adik-adik mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk memasuki pertemuan yang ke-8, yaitu kita akan melakukan penilaian tengah semester. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk absensinya sudah saya Bapak kirim di kolom chat. Silakan absen untuk pertemuan yang ke-7, dan juga di situ ada tugas ya, tugas untuk adik-adik semua. Tugas itu tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman adik-adik, ya, dalam bentuk tugas yang diberikan itu dalam bentuk studi kasus yang harus kalian analisis dan laporkan. Nah, selain itu ada kuis ya disingkat, ya, bagaimana untuk memastikan kalian bisa memahami materi yang telah kita bahas. Ya, jadi dari semua saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik semua pada hari ini. Ya, saya harap kalian dapat mengaplikasikan bagaimana konsep strategi ini, dan pesan saya untuk adik-adik semua, jangan ragu untuk belajar dan bereksperimen dengan berbagai macam teknik penetapan harga. Ya, ingat, masa depan cerah adalah menjadi tujuan kita bersama. Ya, adik-adik semua tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini akan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.